Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di sesi pembedahan mendalam kita hari ini. Senang banget rasanya bisa nemenin kamu lagi. Halo semuanya. Nah, coba deh kamu bayangin situasi ini. Pernahkah kamu merasa seluruh harimu hancur berantakan hanya karena terjebak macet, atau merasa sedih karena postingan media sosialmu sepi likes? Jujur itu situasi yang sangat relatable ya buat kita semua di zaman modern ini. Banget. Kita hidup di dunia yang penuh kebisingan, media sosial yang hiperkompetitif, dan pastinya ketidakpastian yang sering banget memicu stres harian kita. Makanya, hari ini kita mau bawa satu materi yang spesial. Kita bahkan membedah catatan dari filosofi teras, sebuah adaptasi pemikiran stoikisme kuno dari Henry Manampiring. Bener banget. Dan misi kita di sesi ini jelas. Filosofi teras ini bukan sekedar teori kuno yang membosankan, melainkan sebuah sistem operasi mental berusia lebih dari 2000 tahun, dirancang khusus untuk menjaga kewarasan dan mencapai ketenangan sejati dengan menyelaraskan hidup pada alam dan nalar atau logika. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita ngomongin fondasi utamanya nih, yaitu dikotomi kendali atau the core system. Ini tuh intinya memisahkan apa yang ada di bawah kendali kita, yaitu area internal, dan apa yang di luar kendali kita, atau eksternal. Tepat. Untuk lebih gampangnya, kita pakai analogi remote control. Menggantungkan kebahagiaan kamu pada hal eksternal, kayak opini orang, kondisi ekonomi, cuaca, atau bahkan hasil akhir sebuah proyek. Itu sama aja kayak menyerahkan remote control kebahagiaanmu kepada orang lain. Persis banget. Kamu membiarkan orang lain menekan tombol emosi kamu. Berarti intinya yang benar-benar bisa kita kendalikan hanyalah opini pribadi, keinginan, tindakan, dan respons kita sendiri ya. Betul. Tapi praktiknya kan nggak segampang itu ya. Nah itu, susah banget nahan emosi kalau udah kejadian. Yang menarik di sini adalah bagaimana praktisi stoik memproses emosi tersebut melalui 3 disiplin atau yang disebut triad stoicisme. Oke, apa aja tuh? Yang pertama, disiplin of desire atau disiplin keinginan. Intinya, kita melatih diri untuk menginginkan hanya hal yang bisa kita kendalikan. Berarti nggak naruh ekspektasi ke orang lain. Benar. Lalu yang kedua, disiplin of action atau disiplin tindakan. Kita tetap melakukan yang terbaik, peran kita di masyarakat bekerja keras, tapi tidak terobsesi pada hasil akhirnya. Karena hasil akhir ada di luar kendali kita tadi ya. Tepat. Dan yang ketiga, disiplin of assent atau disiplin persetujuan. Ini soal menjaga pikiran kita dari jebakan kesan pertama yang seringnya negatif. Wah, ini menarik nih. Apalagi buat kamu yang gampang banget terpancing emosi sesaat. Nah, untuk mengimplementasikan disiplin ini ke kehidupan sehari-hari, kita punya 3 teknik level dewa yang sangat konkret. Betul. Yang pertama ini metode STAR atau lampu merah emosi. S itu stop, T itu think, A itu assess, dan R itu respond. Metode yang sangat powerful. Iya, katakanlah kamu lagi dimarahi atasan atau berantem sama pasangan. Langkah pertama adalah stop, berhenti total. Bekukan respon fisikmu saat itu juga. Dan jangan lupa fase A-nya, yaitu assess. Ini sering banget dilewatin. Padahal ini sangat penting. Kamu harus menilai pakai nalar apakah kejadian ini sungguh merusak hidupmu atau sekedar melukai egomu aja. Kebanyakan sih cuma gengsi yang terluka ya. Nah, itu dia. Setelah dinilai dengan jernih, baru kita masuk ke R, respon. Merespons dengan logika, bukan bereaksi dengan emosi buta. Make sense. Terus, teknik praktis kedua adalah premeditatio malorum atau latihan kemalangan. Ini kita membayangkan hal buruk di pagi hari, misalnya membayangkan rekan kerja yang menyebalkan atau jalanan macet. Tujuannya bukan buat jadi pesimis loh ya. Iya, tujuannya kan biar mental kita siap dan nggak kaget saat hal nyebelin itu benar-benar terjadi di hari itu. Semacam gladi resik mental. Benar banget. Dan jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, ada teknik ketiga yang jadi puncak ketangguhan mental, yaitu amor fati atau mencintai takdir. Mencintai takdir, berarti pasrah aja gitu nerima nasib buruk. Mencintai apapun yang terjadi, dan menggunakan setiap hambatan sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan karaktermu. Wah, jadi beban itu dipakai buat latihan otot mental kita ya? Tepat. Ini menciptakan mental anti-fragile atau mental yang anti-rapuh. Dan pastinya menciptakan efisiensi energi yang luar biasa bagi kamu yang mempraktekannya. Biar lebih kebayang,
Coba kita pakai contoh kasus media sosial yang tadi sempat aku singgung. Kasus postingan sepi likes atau views. Boleh, ini sangat relevan buat banyak orang. Reaksi biasa tanpa filosofi teras kan biasanya kita merasa gagal, terus mulai membandingkan diri sama orang lain. Habis itu get mood seharian. Padahal kalau pakai reaksi filosofi teras, prosesnya beda jauh. Kamu langsung mengidentifikasi bahwa algoritma platform, jam tayang, dan selera audiens itu adalah hal eksternal. Iya, di luar kendali kita. Berarti kita cuma perlu fokus pada hal internal, kayak kualitas konten kita, research-nya, dan cara editingnya. Betul sekali. Kamu jadi nggak membuang energi berharga untuk marah pada algoritma yang nggak kelihatan bentuknya. Gila sih, ini benar-benar mengubah cara kita melihat masalah. Untuk meringkas poin utama kita hari ini, perlu diingat bahwa filosofi teras bukan tentang menekan atau mematikan emosi kamu, melainkan mengganti emosi negatif tersebut dengan nalar. Jadi keuntungannya jelas banget ya buat kamu pendengar kita. Kamu bisa fokus pada solusi yang jernih dan tidak membuang energi untuk marah-marah pada hal sepele. Hidup tidak menjadi lebih mudah, tapi kamulah yang menjadi lebih kuat. Setuju. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kamu renungkan. Jika kamu sudah bisa membedakan apa yang bisa dan tidak bisa dikendalikan, apakah kamu siap menggunakan teknik filosofi teras ini untuk benar-benar menghentikan kebiasaan overthinking kamu malam ini? Pertanyaan yang sangat pas untuk menutup pembahasan kita hari ini. Boleh banget kamu renungkan malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.